بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. Bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam? Ibrahim berhadapan dengan orang-orang yang menyembah patung-patung. Tapi Nabi Ibrahim tidak berkata lalu berkata, "Hai kalian penduduk kampung, kalian semuanya sesat, kalian semuanya salah." Tidak. Ibrahim yang anak muda, yang perkasa, tidak hanya fisiknya yang sehat, tidak hanya tubuhnya yang kuat, tapi otaknya juga cerdas. Ini tipe model anak muda zaman dulu yang masih bisa kita ikut relevan sampai zaman milenial, sampai anak muda zaman now. Cerdas otaknya, smart, anak muda yang hebat. Apa yang dilakukan Ibrahim alaihissalam? Nabi Ibrahim masuk ke dalam tempat ibadah. Dia lihat ada patung-patung, dia hancurkan, dia pecahkan, dia hancurkan, dia hancurkan. Lalu kampak yang besar itu dia gantungkan di leher berhala patung yang paling besar. Pada waktu petang hari, maka para petani-petani orang di kampung pulang. Mereka melihat hancur berkeping. Siapa yang menghancurkan ini? Lalu mereka sudah menebak, ini pasti ulah anak muda itu yang bernama Ibrahim. Dia pasti yang melakukan ini. Tangkap Ibrahim. Mereka tangkap Ibrahim. Apa kata mereka kepada Ibrahim? Anta fa'alta hadza bi alihatina ya Ibrahim? Engkaukah yang telah melakukan ini Ibrahim? Engkau yang sudah menghancurkan ini? Engkau yang sudah memporak-porandakan ini? Engkau yang sudah membinasakan berhala-berhala ini? Ibrahim dengan senyum menjawab. Apa kata Ibrahim? Bal fa'alahu kabiruhum hadza. Yang melakukan ini bukan saya, bukan aku yang memecahkan. Siapa yang melakukan? Berhala yang paling besar. Kalau kamu tidak percaya, coba lihat, kampaknya kan masih tergantung di lehernya. Ibrahim sebenarnya ingin mengajak berpikir, hai kalian yang menyembah patung, yang menyembah berhala, coba kalian lihat, ketika dia hancur berkeping, bisa tak dia membela dirinya? Bisa tidak dia menolak mudarat? Kalau membela dirinya saja tidak mampu, kalau membela dirinya dari penghancuran, pengrusakan saja tidak bisa, apalagi membela kalian dari azab Allah subhanahu wa ta'ala. Bagian pertama dari kisah ini kita buka dengan semangat Nabi Ibrahim alaihissalam belajar mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Quran surah yang ke-6 dari ayat 75 sampai dengan ayat ke-77-nya. Falamma janna alaihi al-lailu ra'a kawkaba qala hadha rabbi falamma afalat qala la uhibbul afilin falamma ra'a al-qamara bazigha qala هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. Hadirin, Ibrahim alaihi salam mendapatkan status istimewa dari Allah subhanahu wa ta'ala dalam hidupnya di dunia sampai mulianya di akhirat. Kata Allah, bukan perjalanan biasa. Pertama, beliau belajar untuk mendekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala sampai belajar melihat bintang dan melihat apakah ini Tuhan saya. Ketika tenggelam, kata Ibrahim, ini bukan Tuhan saya. Tuhan mesti lebih hebat, Tuhan mesti kuat, Tuhan tidak ada timbul tenggelam, Dia selalu ada. Wal awwalu wal akhiru wal hayyu wal yumit. Dia yang menghidupkan, mematikan, mesti lebih kuat dibandingkan dengan makhluk. Yang paling menarik, kemudian setelah itu lihat rembulan. Rembulan muncul, mungkin ini Tuhan saya. Rembulan tenggelam, ini bukan Tuhan saya. Ya Allah, berikan petunjuk kepada saya untuk belajar menemukan Tuhan yang sesungguhnya.
sampai ketika menemukan Tuhan yang sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, yakin pada jiwanya, maka beliau berkata, wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal ard hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lah wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Hadirin, puncaknya setelah beliau belajar mendekat kepada Allah, memahami esensi dalam bertauhid, memahami esensi dalam bersyariat, memahami esensi dalam menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika yakin jiwanya, maka semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dan siap menunaikan perintahnya. Kata para ulama tafsir, juga para ulama hadis, perjalanan pertama Nabi Ibrahim ini memberikan pesan kepada kita. Jika Anda ingin dekat dengan Allah, naik status di sisi Allah, dimuliakan dunianya, dijamin akhiratnya, maka yang pertama mesti kita lakukan adalah jangan sekedar kita beragama tapi diri kita tidak ketat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sekedar kita mengatakan saya muslim tapi kita tidak dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi jangan sampai kita beribadah tapi kita tidak mengerti apa yang kita kerjakan dalam ibadah kita. Bayangkan, Abul Anbiya saja, Nabi Ibrahim saja yang dijamin surga, gelarnya tinggi, dekat dengan Allah. Abul Anbiya masih mau belajar, masih mau mendekat kepada Allah, memahami tuntunan agama, dan yang paling dahsyat masih mau ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh semangat. Maka siapa Anda? Nabi bukan, Rasul bukan, dan tidak ada keturunan Anda menjadi Nabi, tidak ada kerabat Anda menjadi Rasul, tidak ada kita yang dijamin surga oleh Allah sampai detik ini, tidak ada kita yang mendapatkan gelar seperti Nabi Ibrahim. Maka mengapa ijtihad kita, mengapa ikhtiar kita, mengapa kesungguhan kita tidak harus melebihi Nabi Ibrahim alaihissalam? Majlis taklim sudah membentang, taklim A, taklim B, taklim C. Berapa banyak masjid di Subang? Berapa banyak majlis ilmu di Subang? Berapa banyak orang-orang yang bisa mengajarkan pengetahuan? Pertanyaan terbesarnya, duhai Anda yang mengaku muslim, duhai Anda yang beriman kepada Allah, sampai sejauh mana sekarang semangat kita untuk belajar mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala? Kalau Nabi Ibrahim saja mau belajar, kalau Nabi Ibrahim saja mau mendekat kepada Allah, yang diikuti oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad setiap waktu mendekat kepada Allah dengan belajar melalui malaikat Jibril. Disebutkan dalam hadis sahih, bahkan setiap malam Ramadan beliau mendekat kepada Allah dengan turunnya Jibril alaihi salam, belajar membaca Al-Quran dengan baik, belajar bertilawah, belajar maknanya. Bahkan di akhir hidupnya 2 kali beliau menghatamkan Al-Quran di masa-masa Ramadan itu. Sekarang tanyakan pada diri kita, kalau Nabi saja belajar, Rasul saja belajar, kenapa kita yang bukan Nabi dan Rasul malas untuk belajar? Namun apa pentingnya pelajaran ini? Kata para ulama tafsir, dikuatkan oleh para ulama hadis, bukan sekedar belajarnya, tapi lihat bagaimana cara Nabi dan Rasul mengajarkan kita untuk belajar tuntunan syariat. Ibrahim alaihissalam ketika belajar mendekat kepada Allah, beliau bukan sekedar membaca, tapi memahami apa yang dibaca. Ini bintang, saya tahu itu bintang. Tapi bagaimana menyimpulkan bintang bukan Tuhan, dipahami oleh beliau. Mustahil Tuhan timbul tenggelam. Ini bulan, saya tahu itu bulan, datang tiap malam. Tapi bagaimana kita menyimpulkan kalau bulan itu ciptaan makhluk bukan khalik, dia timbul tenggelam? Tuhan mesti lebih kuat dibandingkan dengan makhluk. Ini matahari, dia kuat, sinarnya dahsyat. Hadza akbar, kata Nabi Ibrahim, ini lebih dahsyat, lebih besar dibandingkan rembulan. Tapi ketika tenggelam, falamma afalat, ketika tenggelam, kata beliau, ini bukan Tuhan saya. Tuhan saya mesti lebih hebat dibandingkan dengan ini. Kata para ulama tafsir, kalimat ini memberikan kesimpulan kepada kita dalam beragama itu, dalam bersyariat itu. Kalau ingin mendapatkan kenikmatan ibadahnya, dekat dengan Allahnya, tidak sekedar kita hanya hafal membacakannya dan melakukan ibadahnya, tapi mesti paham apa yang kita kerjakan dalam ibadah yang kita tunaikan itu. Sekarang ambil teori ini, terapkan dalam kehidupan kita. Kita mendapatkan surat pertanyaan-pertanyaan, Ustaz Somad, kami alhamdulillah sudah sholat, tapi bapak kami, ibu kami belum sholat. Ustaz Somad, saya alhamdulillah sudah sholat, tapi bapak saya masih pakai narkoba. Ternyata bukan kenakalan remaja, tapi kenakalan orang tua, kenakalan bapak-bapak, kenakalan ibu-ibu. Dan ternyata Nabi Ibrahim menghadapi itu.
Apa yang dihadapi Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim berhadapan dengan bapaknya. Diceritakan dalam Al-Quran. Apa kata Nabi Ibrahim kepada bapaknya? Ya idh qala Ibrahimu li abihi Azar, wahai bapakku Azar, atattakhidhu asnaman alihah, mengapa engkau menyembah berhala? Mengapa engkau menyembah patung, wahai bapakku Azar? Mengapa menyembah berhala? Dan Azar itu bukan sekedar menyembah berhala, tapi dia pembuat berhala. Segala berhala-berhala yang ada, dia yang membuat. Dan Nabi Ibrahim berhadapan dengan bapak yang luar biasa. Lalu kemudian apa jawab bapaknya? Apa kata Azar? La illam tantahi, kalau kau tidak berhenti menasihati aku, kalau tidak berhenti mendakwahi aku, kalau tidak berhenti mengajak aku, la arjumannaka, aku akan lempar engkau pakai batu sampai mati. Wahjurni maliya, tinggalkan aku dalam waktu yang lama, pergi sana. Jadi kalau ada anak-anak muda sekarang yang sudah hijrah, sudah ngaji, sudah ke masjid, berhadapan dengan bapak yang belum juga mendapat hidayah jalan Allah, maka pelajaran dari kurban Ibrahim alaihissalam mengalami itu. Apa jawab Ibrahim? Apakah Ibrahim mengatakan, hai bapak penghuni neraka? Apakah Ibrahim mengatakan, aku akan pancung kepalamu? Ibrahim dengan lembut berkata, Sa'astaghfirulaka Rabbi, walaupun engkau kasar wahai bapak, walaupun kau katakan akan melempar aku pakai batu sampai mati, walaupun kau katakan kau akan mengusir aku sampai tempat yang jauh, Sa'astaghfirulaka Rabbi, aku tetap memintakan ampun kepada Allah supaya Allah mengampunkan dosa-dosamu. Innahu kana bi hafiyya, Allah itu dekat dengan aku dan dia mengabulkan doa-doaku. Oleh sebab itu pelajaran anak-anak muda zaman sekarang, kalau kalian sudah hijrah, baik. Kalian sudah meninggalkan pacaran, mantap. Kalian sudah istiqomah ke masjid, hebat. Tapi ketika berhadapan dengan orang tua yang belum hijrah, masih lagi belum sholat, masih lagi pakai narkoba, masih lagi minum khamar, jangan mentang-mentang sudah ngaji, sudah punya guru, sudah dekat dengan ustadz, merasa diri penghuni sorga, pulang ke rumah, panggil ayah, panggil ibu, papa, sini, mama, sini, duduk sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan begitu. Pakai lidah orang lain, pakai bahasa orang lain, yang santun, yang lembut, yang baik. Mungkin hidayah sampai ke hatinya. Caranya, boleh jadi kata-kata yang dipakai kasar, menyentuh, menyinggung perasaannya. Tapi kalau kau pakai lidah orang lain, bahasanya bahasa alim ulama, bahasanya bahasa tokoh masyarakat, orang yang omongannya didengar, yang kira-kira katanya masuk ke hati orang tua kita, sampaikan pesan, paman, pakcik, ibu, bapak, bisa tak sampaikan ke ibu saya? Ustadz, bisa tak sampaikan ke ayah saya? Maka ini semua adalah dakwah. Dakwah bukan berceramah tabligh akbar, ditonton oleh orang satu lapangan sepak bola. Bukan. Apa itu dakwah? Ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan. Satu orang dapat hidayah karena mulutmu. Satu orang dapat jalan kebenaran karena kata-katamu. Khairum min humurin na'am. Lebih baik daripada engkau memiliki seekor unta yang merah. Pada zaman Nabi SAW, unta yang merah adalah kendaraan termahal, kendaraan besar, megah, mewah, hebat, super. Tapi kemudian ada yang lebih hebat daripada itu, ketika engkau bisa menyampaikan hidayah Islam kepada ayah kandungmu, kepada ibumu. Ini pelajaran yang pertama dari perjalanan hidup Nabi Ibrahim alaihissalam. Ternyata orang kalau sudah berdebat otak kalah, debat IQ kalah, maka yang bangkit adalah egonya, ototnya. Ibrahim, kamu boleh menang dengan otak, tapi dengan otot kamu pasti kalah. Ya jelas kalah. Ibrahim dikeroyok sendirian. Lalu apa kata mereka? Bakar dia. Hidupkan api unggun yang besar, tarik Ibrahim, masukkan ke dalam api, bakar dia hidup-hidup. Harriquhu, bakar dia. Mereka bakar Ibrahim alaihissalam. Pelajaran, anak-anak muda, mungkin dengan otak kalian menang. Tapi ketika berhadapan dengan sebuah organisasi, berhadapan dengan kelompok besar, berhadapan dengan sebuah geng,
kalian boleh jadi kalah. Menyerahkah kalian? Tidak, karena mukjizat pasti ada. Kalian akan dibakar seperti yang dihadapi oleh Ibrahim alaihissalam. Satu kampung mengeroyok dia. Raja berkata, bakar Ibrahim, matikan dia, harriquhu. Di saat itu terjadi mukjizat besar. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya nar, wahai api. Ya nar, wahai api, kuni bardan, jadilah engkau bardan, sejuk, wasalaman, selamat. Andai Allah katakan bardan, wahai api jadilah engkau sejuk, mungkin Ibrahim alaihissalam akan mati kedinginan, beku dalam api itu karena kuasa Allah. Api yang panas membakar, Allah bisa balik hukum membakar menjadi membekukan. Kuni bardan, jadilah engkau sejuk kepada Ibrahim. Tapi Allah maha bijaksana, dia tidak hanya berkata bardan, tapi dia juga berkata wasalaman. Arti selamat, selamat. Jadilah engkau sejuk dan selamat bagi Ibrahim. Api tak membakar, ikan tak bisa menelan, api tak bisa membakar, pisau tak bisa memotong. Siapa punya kuasa? Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Maka kita berusaha saja. Berdakwah ini kita buat saja. Anak-anak muda yang sudah berdakwah, menapaki tapak-tapak kaki Ibrahim alaihissalam. Kau akan diperangi oleh ayah kandungmu sendiri. Kau akan dimusuhi oleh keluargamu. Satu kampung akan mengeroyok engkau. Tapi sabar, Allah ada bersama engkau. Apa yang terjadi? Ibrahim keluar, api tak dapat membakarnya. Arang habis, besi binasa, debu berterbangan dihembus angin. Ibrahim keluar dari kobaran api dalam keadaan sejuk, kedinginan dan selamat. Apa maknanya? Pelajaran yang kedua, bahwa dalam dakwah engkau mesti bekerja dengan otak. Lebih otot mungkin kau kalah, dengan fisik mungkin engkau akan kalah, tapi otakmu, hatimu dekatkan dengan Allah, mukjizat akan datang. Mukjizat sudah selesai, kenabian sudah tidak ada lagi, betul, tapi Allah tetap menolong. Intan surullah, hai anak-anak muda, intan surullah, kalau kau tolong agama Allah, yang surkum, Allah akan menolong kamu. Wa yuthabbit aqdamakum, pada saat kaki goyah, pada saat kaki gontai, pada saat kaki tak dapat melangkah, Allah yang membuat engkau bisa melangkah. Kuasa itu bukan dari engkau, tenaga itu bukan dari engkau, suara itu bukan dari engkau. La haula wala quwata illa billah al-ali, yang maha tinggi, al-azim, yang maha agung dan perkasa. Oleh sebab itu serahkan diri kepada Allah. Itu bukan asal-asalan saja menyebut nama dia dalam salat. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Ada hikmah yang terkandung di dalamnya. Nabi Ibrahim diakui dalam 3 agama. Agama Yahudi mengakui Ibrahim, agama Nasrani mengakui Ibrahim, agama Islam mengakui Ibrahim. Itulah mengapa dalam tasyahud, dalam syahadat yang kita ucapkan kama sallaita ala Ibrahim, karena 3 agama samawi menemukan titiknya pada Ibrahim alaihi salam. Tanyakan kepada orang Yahudi, tanyakan kepada Bani Israel, percaya kalian kepada Ibrahim? Ya, karena kami Israel. Ibrahim punya anak bernama Ishak, Ishak punya anak bernama Yakub, Yakub punya nama lain. Nama lain dari Yakub adalah Israel, anak keturunan dari Yakub, Bani Israel. Yahudi mengakui Ibrahim alaihissalam. Bagaimana dengan Nasrani? Mereka mengakui Ibrahim karena Ibrahim punya anak keturunan, nasabnya sampai kepada Isa alaihissalam. Bagaimana dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Muhammad anak Abdullah, anak Abdul Muttalib, anak Hashim, anak Abdi Manaf, anak Qusay, keturunan daripada Adnan, cucu cicit daripada Ismail, anak kandung daripada Ibrahim alaihissalam. Menyatu 3 nasab Nabi yang diagungkan. Yahudi memuliakan Musa, Yahudi memuliakan Musa, Nasrani memuliakan Isa, Muhammad sallallahu alaihi wasallam diagungkan, dimuliakan. 3 Nabi, Musa, Isa, Muhammad, bertemu nasab pada Ibrahim alaihissalam. Saya pernah sampaikan kisah Nabi Ibrahim. Bagaimana seorang Ismail alaihissalam yang baru tumbuh usia 4-5 tahun belum balik,
melihat bapaknya sedang bekerja atas perintah Allah, bergetar hatinya, tersentuh untuk menolong bapaknya. Walaupun ayahnya nggak minta. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 127. Posisi paling kiri sebelah atas. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Perhatikan, saya ajarkan sedikit bahasa Arab. Dalam uslub bahasa Arab, ungkapan bahasa Arab, kalau ada dua subjek mengerjakan satu pekerjaan, subjeknya disebutkan langsung di depan. Maka ini menunjukkan porsi pekerjaannya sama, sebanding. Tapi kalau ada satu disebutkan di depan, yang kedua diakhirkan, ini menunjukkan bahwa yang kedua ini sekedar membantu yang pertama saja. Tidak sebanding porsinya. Paham sampai sini? Sekarang perhatikan baik-baik. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'id. Ibrahim disebutkan. Dan ingatlah ketika Ibrahim diperintahkan oleh Allah meninggikan kembali bangunan Ka'bah yang sempat terkena banjir di masa Nabi Nuh alaihissalam. Wa Ismail dan Ismail. Ismailnya diakhirkan. Padahal Allah bisa berfirman begini misalnya di luar Quran. Wa idh yarfa'u Ibrahimu wa Ismailul qawa'id. Kalau Ibrahim dan Ismail dua-duanya seimbang. Tapi ini Ibrahim, qawa'id baru Ismail. Ini menunjukkan Ismail ingin membantu bapaknya. Tahukah Anda, saat ayat itu disampaikan kisah kepada kita, ingin mengisahkan bagaimana seorang Ibrahim alaihissalam menerima tugas meninggikan bangunan Ka'bah, dikerjakan dengan segera. Tapak pertamanya disebut dengan maqam. Sampai sekarang tapak itu dikenal dengan maqam Ibrahim. Saat akan membangunnya, kadalah meninggikannya, kadalah anaknya datang. Melihat bapaknya bekerja, dia ingin menolongnya. Perhatikan, bukan dinasehati, bukan diminta, tapi anak tergerak untuk menolong bapaknya. Datang anaknya bawa batu. Batu bahasa Arabnya disebut dengan hajar. Kalau disusun-susun menjadi hijar. Kalau jadi bangunan disebut hujrah. Kalau jadi ruangan kamar-kamar disebut dengan hujurat. Maka dia mulai membantu bapaknya. Kalau bahasa kita, boleh nggak saya bantu? Dia bawa hajar, dia susun-susun. Begitu dia susun jadi bagian dari Ka'bah. Sampai sekarang disebut dengan Hijr Ismail. Hijr Ismail itu area dalam Ka'bah. Dan kalau kita sholat di dalamnya, itu termasuk sholat di dalam Ka'bah. Di dulu pada zamannya awal-awal masa Quraisy terjadi kebakaran, menimpa kemudian Ka'bah, ada kerusakan, mereka ingin memperbaiki. Cuman mereka tidak mau mengumpulkan harta yang tidak jelas. Akhirnya orang jahiliyah berusaha mengumpulkan harta yang paling halal. Tuh, orang jahiliyah bangun Ka'bah aja cari yang paling halal. Anda bisa bayangkan. Jadi mereka kumpulkan dan ternyata nggak cukup. Karena nggak cukup, kemudian area Hijr Ismail ini ya tidak tercukupi untuk kemudian dibangun pada area-area yang tertutup dengan area Ka'bah. Maka dibiarkanlah terbuka, sampai sekarang dipelihara keterbukaan itu, dan hikmahnya adalah Allah memberi kesempatan bagi orang yang ingin sholat di dalam Ka'bah. Bayangkan kalau tidak ada area itu, semua orang ingin semangat masuk, antrian macam-macam, tapi Allah berikan keluangan pada kita dengan area seputaran ini. Paham? Tapi intinya, ada sentuhan dari anak, melihat bapak bekerja, dia ingin membantu. Kisah keduanya, dahsyat lebih dahsyat. Quran surah 37, ayat 102. Begitu dia mulai dewasa, falamma balagha ma'ahu sa'ya, sudah mulai nalarnya matang, apa yang terjadi? Bapaknya melihat dalam mimpi, inni ara fil manami anni adbahuka. Papa lihat nak, dalam mimpi papa menyembelih kamu. Fanzur madza tara. Ini kisahnya. Berbagi bapak dengan anak. Lihat, berbagi tukar, bagi pikiran. Bagaimana pendapat Ananda? Pendapat Ananda bagus, garis bawahi. Bagaimana pendapat Ananda? Anda tahu bahwa mimpi Nabi dan Rasul itu pasti wahyu. Dan kalau sifatnya wahyu harus segera dilakukan. Ibrahim bisa mengatakan begini, nah siap-siap ya. Kemana Pak? Sembelih. Masya Allah. Mudah. Tapi kenapa tidak dikerjakan? Ada hikmah di situ. Nanti saya di belakang saya sampaikan hikmahnya. Yang paling menarik, apa jawaban anak? Anak yang bukan protes, bukan marah, tapi meyakinkan dan menguatkan ayahandanya. Lihat kalimatnya, ya abati. Panggilannya abati. Ketika anak dipanggil bunai dengan panggilan sayang, maka anak membalas dengan kalimat abati. Saya pernah sampaikan, ada abi, ada buya, ada abati, itu beda. Kalau abi itu panggilan hormat. Kalau buya, panggilan sayang. Bisa sayang kepada ayah secara biologis, atau sayang kepada ilmu yang dimiliki seseorang. Saya memanggil Buya Hamka rahimahullah. Beliau bukan ayah saya, tapi saya menyayangi keilmuan yang melekat pada beliau. Paham?
Kalau Anda ingin menggabungkan antara abi dengan buya, maka gabungannya disebut dengan abati. Itu panggilan hormat dan sayang. Bapak mengambil sayang, memanggil sayang ke anak, anak membalas, lihat kalimatnya, ya abati, pa, demi sayang dan hormat nanda pada papa. If'al ma tu'mar, kerjakan sekarang yang diperintahkan. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Ayah pasti dapati saya seorang yang sabar. Teman-teman sekalian, maaf ya, kebanyakan orang taunya cuma diganti dengan sembelihan yang besar. Sampai ayat 109 di surah As-Saffat, surah 37 itu. Tidak banyak orang tahu ada peristiwa yang begitu menyentuh di balik proses penyembelihan itu. Sehingga diganti dengan kibas yang luar biasa itu. Buka kitabnya Al-Akhlaq lil Banin, karya Ustaz Omar Ahmad Baraja. Jilid yang kedua, warnanya biru, halaman 25, posisi paling kanan di sebelah bawah. Teman-teman sekalian, ada 3 peristiwa besar terjadi saat akan disembelih itu. Ketika Ismail mulai diikat, ikatan mulai terasa longgar. Kata Ismail, duhai ayahanda, tolong kencangkan ikatan ini. Supaya nanti saat saya akan disembelih, tidak merontak saya, dan tidak membuat ayah iba, dan tidak jadi menyembelih saya. Lihat, supaya ayahnya sempurna menyempurnakan tugas. Kedua, duhai ayahanda, mohon tajamkan pisau itu. Tajamkan. Yang dengan pisau yang tajam akan mempercepat proses penyembelihan itu dan mengurangi sakit yang saya rasakan. 2 hal ini menjadi sunnah sampai sekarang. Dengan ikatan yang baik, dengan tajamnya pisau, kurban saat ini menjadi sunnah. 2 itu dikerjakan. 3, ini yang hebat. Ternyata beliau sudah melipat pakaiannya, pakaian luarnya. Lihat beliau katakan, duhai ayahanda, mohon titip pakaian ini kepada satu-satunya ibunda yang sangat saya sayangi. Sampaikan salamku kepadanya. Ismail alaihissalam. Ketika itu dikerjakan, tiba-tiba turun kemudian wahyu. Qad saddaqta ru'ya. Engkau telah benarkan mimpi itu. Maka tidak ada korban pada saat itu. Yang ada korban. Korban diganti jadi korban. Korban dari kata koruba, artinya dekat. Ditambah alif nun, korban yang sangat dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka berdua, saking dekatnya dengan Allah, mimpi saja diamalkan. Ada orang yang pengen dekat dengan Allah, di dunianya tadi perintahkan, gak dikerjakan. Orang mimpi dikerjakan. Ini gak dengar azan dipanggil sholat, gak datang-datang. Cita-cita surga Firdaus bersama Nabi tanpa hisab. Keterlaluan itu kan. Rabbana ya Rabbana, Rabbana ya Rabbana, Rabbana ya